Ya, jadi kita mulai. Jadi untuk hari malam pertama ini fokus kita adalah di eh, technical basic. Ya, technical basic. Oke. Jadi saya mulai itu dari paling basicnya dulu. Jadi dari paling basicnya dulu. Nah, kalau kurang jelas langsung komen aja ya. Kalau suaranya kurang jelas. Nah, yang paling basic itu adalah memang eh, memang saat ini secara akuntansi keuangan di Indonesia itu hanya mengenal accrual basis. Tapi, ya kan? Tapi dulu ada namanya etap. Nah, etap tuh sekarang udah diganti ya. Udah diganti. Nah, penggantinya itu masih memperbolehkan laporan keuangan itu dicatat secara cash basis atau misalnya setengah-setengah, setengah cash basis, setengah accrual basis. Karena kenapa? Karena nggak semua industri segmen industri di Indonesia itu bisa mengadop accrual basis dan skalanya juga tidak semua skala perusahaan itu cocok kalau kalau misalnya diterapkan accrual basis. Nah, 60% industri di Indonesia itu didominasi oleh UMKM. Nah, jadi kalau untuk UMKM itu masih sebagian besar melakukan pencatatan secara cash basis. Dan pajak kita pun ya, pajak kita, kalau PPN itu dia accrual. Tapi kalau PPH itu masih mengadop cash basis. Jadi sebenarnya meskipun secara SAK tidak diperbolehkan, tapi tapi untuk skala usaha tertentu itu masih diperbolehkan. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Nah, contohnya itu kalau cash basis itu misalnya kayak bisnis retail tapi yang kecil-kecil. Mungkin kayak eh, toko-toko yang mirip kayak Alfamart atau Family Mart ya. Nah, toko retail yang kecil-kecil ini itu rata-rata menerapkan cash basis. Kenapa cash basis? Karena dia bisnisnya itu turnover-nya tinggi, fast moving. Fast moving itu turnover-nya tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya dia pakai sistem accrual, itu nggak up to date buat bisnisnya mereka. Gitu. Jadi mereka pasti pakai yang cash basis. Contohnya kayak distributor ya, distributor atau agent ya, kayak distributor alat-alat listrik atau distributor misalnya spare part yang dalam satu hari jumlah transaksinya itu besar. Nah, karena jumlah transaksinya besar, kalau pakai approval itu akan menumpuk. Kalau pakai transaksi akan menumpuk. Tapi kalau dia dengan cash basis, saat itu juga dia bisa langsung laporin. Dia bisa langsung dapat update-nya. Jadi nggak harus ya, nggak harus eh, pakai satu sistem. Meskipun secara pembukuan, kalau misalnya di audit, kalau misalnya di audit, kalau udah mengadop SHK itu diwajibkan untuk pakai sistem accrual. Ini contohnya ya, cash basis. Cash basis pengakuan pendapatan hanya diakui pada saat diterima. Itu kalau dari sisi pendapatan. Begitupun sama pengeluaran. Hanya diakui pada saat pembayaran dilakukan. Nah, kayak contohnya kan kayak toko ya, toko kayak seperti Alfamart. Begitu dia ada penyerahan barang, langsung dilakukan transaksi pembayaran kan. Jadi nggak perlu sampai dia eh, apa namanya, sampai dia dalam satu periode 1 minggu misalnya baru diakui, nggak usah. Jadi begitu pada saat ada pembayaran di sistemnya dia udah bisa tuh laporin langsung. Itu cash basis. Salah satu benefitnya. Sama juga kalau misalnya dari sisi pembayaran. Nah, kalau misalnya bisnisnya kayak distributor. Distributor ini katakanlah distributor bahan kebutuhan pokok. Dalam satu hari tokonya buka dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, dari jam 7 sampai jam 5 sore katakanlah dia ada sekitar 500 transaksi. Jadi 500 transaksi itu pembelian langsung. Nah, jadi cash basis ini begitu dia terima duit, dia udah bisa langsung adjust tuh di laporan keuangan. Dia udah bisa langsung input. Begitu dia input, dia udah bisa langsung akui itu sebagai
pendapatannya dia, sehingga secara otomatis ya, dia mau update kapanpun itu laporannya udah update. Begitupun misalnya katakanlah gini, dia katakanlah dalam satu hari dia terima barang itu dari supplier dia lebih dari satu kali. Begitu dia terima barang, ya kan, biasanya dia langsung bayar nih. Contoh katakanlah warung, warung begitu terima rokok dari distributor rokok kan biasanya dia langsung bayar. Nah, jadi dia langsung tahu pada saat dia tutup toko, sorenya dia langsung tahu berapa uang dia masuk, berapa uang dia keluar. Nah, saat ini itu tidak dihapuskan ya. Ya, kalau mungkin di negara-negara maju memang udah nggak diberlakukan lagi, tapi kalau untuk di Indonesia itu masih ada pengecualiannya, sistem akuntansinya. Gitu. Dan kalau misalnya usahanya omsetnya masih di bawah 50 M, ya, omset usaha masih di bawah 50 M, itu tidak wajib untuk dilakukan audit. Jadi kalau misalnya perusahaan omset masih di bawah 50 M, tidak wajib dilakukan audit. Jadi kalau misalnya dia mau nerapin katakanlah cash basis pun itu nggak ada masalah. Karena memang skopnya masih belum masuk dalam perusahaan yang memang diwajibkan oleh SAK harus mengimplementasikan accrual basis. Itu makanya kenapa dari pelajaran akuntansi Indonesia cash basis itu masih belum dihapuskan. Tapi kalau di luar negeri itu udah nggak ada lagi tuh pelajaran tentang cash basis. Nah, ini contohnya ya laporannya. Nah, contohnya di sini saya lihat ya. Jadi misal katakanlah di sini toko ABC dia katakanlah dia belanja stok. Dia belanja stok tanggal 3 ya. Ini jenis belanja stok. Jadi begitu dia belanja, dia bayar, dia langsung akui itu di stoknya dia. Nah, jadi kalau misalnya masih pakai sistem manual pun nggak apa-apa, ya. Kan teman-teman udah saya kasih ya format laporan keuangan. Jadi bisa itu bisa dipakai. Di contohnya, kalau misalnya bikin usaha, ya, yang sistemnya itu turnovernya cepat atau fast moving, ya. Jadi begitu kita melakukan transaksi, kita udah bisa langsung bikin jurnalnya, sehingga nanti di laporan keuangan langsung ketahuan nih. Di laporan keuangan langsung ketahuan. Ya. Contohnya ya, misalnya lihat contohnya di sini katakanlah di sini dia belanja, ya, belanja kebutuhan untuk stok tokonya tanggal 3 sekian, dibayar tanggal 3 ya. Terus ini tanggal 3, nah ini dibayar tanggal 4. Nah, berarti di jurnalnya adalah yang dibayar tanggal 3 langsung diakui tanggal 3. Nah, yang dibayar tanggal 4 meskipun dia terima barang di tanggal 3 itu nanti diakui di tanggal 4. Meskipun dia udah terima barang di tanggal 3, tapi karena pembayarannya dia lakukan di tanggal 4, berarti itu diakui di tanggal 4. Jadi sistem cash itu seperti ini. Nah, jadi dengan dengan ini udah bisa langsung jadi laporan keuangan di sini. Nah, jadi nanti ini teknisnya untuk ini itu besok ya implementasinya. Ini masih basicnya dulu. Nah, jadi dari sini bisa dari sini ini dengan cara sederhana aja udah bisa jadi laporan keuangan. Jadi kalau misalnya kita punya usaha ya hanya dari transaksi ini terus kita jurnal ya dari kita jurnal. Nah, dari kita jurnal nanti setelah kita jurnal ya tinggal disumarikan. Contohnya kas saldonya berapa, penambahannya berapa, kas masuknya berapa. Nah, terus kas keluarnya berapa? Ini kas keluar ya, nanti teman-teman bisa lihat di sini nanti filenya. Nah, kas keluarnya berapa, saldo akhirnya berapa. Sama yang ke sini nanti dari sini udah bisa langsung jadi laporan keuangan. Nah, yang kedua itu ada namanya persamaan akuntansi. Nah, persamaan akuntansi itu di sini sebenarnya. Jadi persamaan akuntansi kalau secara teori adalah aset sama dengan liabilities plus equity. Itu secara teori. Nah, tapi secara bisnis apa? Nah, kalau secara bisnis, persamaan akuntansi itu adalah tujuannya untuk melihat seberapa besar kekayaan bersih perusahaan. Contohnya begini ya. Ini asetnya berapa? Asetnya adalah misalnya asetnya adalah 10.200.000. Nah, dari 10.200.000 ini misalnya katakanlah utangnya berapa? Misalnya utang dia adalah juta 200, berarti kekayaan bersihnya adalah 3 juta. Nah,
Jadi kalau misalnya punya usaha, terus usaha itu mau dijual, yang dinilai adalah kekayaan bersihnya. Jadi bukan asetnya kita yang dinilai. Jadi kalau kita punya aset, kita punya perusahaan, usaha, nilainya 10.200.000. Terus kita punya kewajiban nih yang belum kita selesaikan, 7.200.000. Nah, kalau kita mau jual perusahaan kita, yang dinilai adalah kekayaan bersihnya, senilai sekian. Nah, tapi dari sini pun nanti ada lagi nih, ada penilai, ada analisis lagi. Nah, dari 3 juta kekayaan bersih ini apa aja? Misalnya modal itu disetor, modal disetornya berapa? 500.000. Nah, terus dari modal disetor ini laba ditahannya berapa? 2.500.000 misalnya. Nah, 2.500.000. Dari laba bersih misalnya 2.500.000. Yang diinvestasikan lagi berapa banyak? Misalnya diinvestasikan lagi berapa banyak? Misalnya yang diinvestasikan lagi dalam bentuk aset, ya dalam bentuk aset misalnya itu 1.500.000. Oke, nah posisi di rekening koran ada berapa? Ada 700. Ya kan? Nah, berarti ada selisih dong. Ada selisih. Selisihnya berapa? 300.000. Berarti dari 2.500.000 ini nantinya orang yang mau beli usaha kita itu kan minta diskon. Minta diskon 300 ini. Karena kenapa? Dari 2.500.000 ini yang ada di laporan keuangan hanya 1,5 dan 700, 300-nya nggak ada misalnya. Jadi dari total 3 juta ini misalnya, dari total 3 juta mungkin mereka tawar usaha kita 2,7. Nah, jadi pengertian persamaan akuntansi kalau dalam teori adalah supaya sisi kiri dan sisi kanan balance. Nah, tapi kalau dalam bisnis enggak. Dalam bisnis persamaan akuntansi itu adalah untuk melihat seberapa besar kekayaan bersihnya. Baru nanti dari kekayaan bersih itu dicek lagi. Nah, uangnya berapa, dari uang tadi yang diinvestasikan jadi aset dan persediaan berapa, ada selisih nggak? Nah, selisihnya itu dipotong. Itulah nanti yang dibayar. Nah, jadi sebenarnya makanya kalau dalam istilah dunia pendidikan, akuntansi itu adalah administrasi bisnis. Jadi akuntansi itu adalah sebenarnya akuntansi bisnis. Nah, jadi eh, saya itu pendekatannya lebih ke akuntansi bisnis. Jadi akuntansi yang memang relate kalau diimplementasikan di bisnis atau di usaha. Karena nggak semua teori akuntansi itu relate bisa di contohnya gini, dari 10 mungkin cuma 3 atau 4 yang relate bisa diimplementasikan ke dunia usaha. Karena gini, eh, teori akuntansi yang buku-buku yang dipelajari di bangku kuliah itu kan hanya pembaharuan aja, pembaharuan. Jadi cetakannya diperbarui. Contohnya edisi ke-20, edisi ke-19, edisi ke-18 itu hanya cetakannya diperbarui, tapi ilmunya cuma sedikit yang diupdate. Nah, itu pada saat 15 tahun yang lalu ketika masih manual, ketika proses akuntansi itu masih manual, itu cocok, sangat cocok sekali, relate. Tapi ketika sekarang itu udah mulai perkembangan zaman, itu kan mungkin dari 3 proses di digabung jadi satu proses. Atau mungkin ada proses yang nggak perlu, proses itu dipangkas. Jadi dari 10 mungkin hanya 3 atau 4 yang memang relate bisa diimplementasikan di dunia bisnis. Nah, jadi saya lebih ke situ ya, teman-teman ya. Nah, oke tadi itu case basis. Jadi case basis itu sampai saat ini itu tidak dipermasalahkan oleh oleh Dewan Standarisasi Akuntansi Indonesia ya atau IAI gitu. Kenapa? Karena untuk usaha dengan spesifikasi atau tertentu ya, katakanlah dengan omset maksimal 50 M itu memang pertama tidak diwajibkan untuk diaudit. Kedua, tidak diwajibkan untuk mengikuti standar akuntansi keuangan minimal 3 tahun pertama. Jadi kalau dulu ada namanya etap, sekarang udah ada penggantinya, jadi sama aja. Nah, sama aja. Nah, gitu. Gitu.
Yang kedua itu kita accrual basis. Nah, accrual basis ini yang kalau di tadi yang saya bilang ya, advance accounting itu implikasinya, implikasi SAK terhadap bisnisnya. Karena gini, kalau accrual basis ya, kita masalah pengakuan pendapatan. Nah, kalau di SAK bilang, standar akuntansi bilang, pengakuan pendapatan itu hanya boleh kita akui ketika kita punya hak untuk menagih. Hak untuk menagih ya. Jadi gini, saya misalnya katakanlah saya punya kontrak. Nilai kontrak saya itu 100 juta. Nah, 100 juta. Akhir bulan deh, misalnya katakan ini, kontrak saya durasinya antara tanggal 10 Desember sampai tanggal 10 Januari. Nah, terus karena tutup buku di 31 Desember, ya kan? Lalu saya mengestimasikan ya, mengestimasikan saya punya hak untuk menagih itu 80%. Jadi saya akui lah itu misalnya. Saya akui pekerjaan itu senilai 80% itu sebagai pendapatan saya di laporan keuangan saya supaya performance laporan keuangan saya bagus. Tapi pertanyaan adalah apakah persepsi saya dengan persepsi standar akuntansi itu sama? Karena kita di hak untuk menagih itu ada persyaratannya, ada persyaratannya. Jadi kalau accrual basis kembali lagi nih, ya kembali lagi Kem- eh, pendapatan diakui ketika saya memiliki hak untuk menagih. Nah, hak itu dari mana? Yang pertama berdasarkan kontrak, ya kan? Berdasarkan kontrak. Apakah saya memang sudah memenuhi hak 80% tadi supaya saya bisa mengakui itu sebagai pendapatan saya? Karena itu kan di challenge nanti. Nah, kedua, ya kan? Eh, definisi definisi 80% itu bisa berbeda sudut pandang. Contohnya begini, dilihat giro boleh. Dilihat giro boleh di adjust pakai accrual. Nah, contohnya gini, saya bangun rumah, dapat kerjaan bangun rumah tipe 21, nilainya 300 juta. Nah, di 13 Desember saya udah nyelesain itu rumahnya udah jadi. Udah udah berdiri, atap udah dipasang, udah 90% misalnya. 90% udah saya cat, ya kan? Yang kurang apa? Listriknya belum saya install, belum saya pasang, kabel-kabelnya belum saya tarik. Tapi rumahnya udah berdiri nih. Nah, saya berasumsi bahwa bisa dong saya klaim 90% pendapatan saya nih di laporan keuangan meskipun saya belum nagih nih. Nah, tapi tapi nih di kontrak ada bahasanya bilang begini, eh, rumah boleh diklaim kalau misalnya sudah layak atau huni. Nah, ini kan bahasanya abu-abu nih. Saya udah nyelesain rumah nih, misalnya. Udah nyelesain rumah. Ini kan dalam bisnis sebenarnya kayak gini dalam bisnis. Saya udah nyelesain rumah. Cuma memang saya belum pasang listrik sama air. Tapi di kontrak ada bahasanya juga abu-abu misalnya. Rumah boleh ditagih kalau saya udah menyelesaikan, rumah bisa ditagih kalau sudah layak huni. Nah, pertanyaannya apakah kalau misalnya listrik sama air belum diinstal, itu rumah udah layak huni apa belum? Jadi kan ini kan kayak abu-abu gitu. Karena di kontraknya juga abu-abu. Nah, ketika saya mengakui itu, ya kan? Nah, di standar akuntansi itu ada bahasanya seperti ini, ya kan? Pendapatan bisa diklaim ketika ada pernyataan atau sertifikat yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai atau misalnya katakanlah sub pekerjaan itu sudah selesai sehingga bisa ditagihkan. Nah, jadi pengakuannya jadi sepihak nih. Saya mengakui tapi saya nggak punya nih sertifikat atau misalnya berita acara dari yang ngasih kerjaan bahwa udah selesai. Atau misalnya untuk 90% udah selesai. Nggak ada. Nah, itu secara akuntansi, secara akuntansi, ketika kalau misalnya perusahaan saya skopnya lebih dari 50 M misalnya omsetnya, itu di adjust ketika diaudit. Dia itu tidak itu akan diakui sebagai
pendapatan yang ditangguhkan. Jadi saya nggak bisa ngakuin sebagai pendapatan. Nah, implikasinya apa buat saya? Implikasinya adalah ketika akhir tahun saya dianggap kurang berprestasi misalnya. Karena eh, katakanlah yang seharusnya target omset saya 70 M misalnya, karena ada pekerjaan yang belum selesai, cuman 50 M atau misalnya 45 M. Sehingga itu investor atau misalnya katakanlah orang yang memberikan saya kredit atau bank ya, itu bisa punya persepsi bahwa prestasi saya kurang bagus di tahun 2024. Itulah implikasinya bisa seperti itu. Karena yang dipegang oleh bank atau misalnya oleh orang yang kasih saya pinjam duit atau investor adalah laporan audit kalau saya diaudit, bukan laporan internal saya, in-house saya. Jadi seperti itulah implikasinya sesignifikan itu. Kalau accrual gitu. Kalau accrual karena kalau kita ada accrual adalah patokan kita adalah kita harus ngikutin standar akuntansi. Apa standar akuntansi itu bicara apa? Kita harus ke situ larinya gitu. Kalau kita diaudit ya. Nah, sama kayak ini. Biaya itu diakui ketika ada kewajiban untuk membayar sudah terjadi. Nah, sama kayak dari sisi yang pemberi kerja tadi. Sisi pemberi kerja tadi, dia merasa bahwa kewajiban dia untuk membayar itu belum terjadi. Sehingga meskipun katakanlah saya udah nyelesain rumah itu tadi, ya kan? Tapi karena karena dia merasa bahwa kerjaan saya belum selesai, ya kan? Terus ya dari si pemberi rumah tadi, ya kan? Dia dia merasa bahwa kewajiban dia untuk membayar itu belum terjadi. Nah, ini kalau accrual ya. Jadi kalau accrual basis seperti itu. Nah, apa efeknya buat saya? Ketika saya tidak bisa mengakui sebagai pendapatan, maka biaya juga tidak bisa saya akui juga. Nah, kalau untuk bisnis itu dampaknya seperti apa? Simple ya. Katakanlah gini, saya punya modal 50 M. Dari 50 M itu saya katakanlah bangun bangun ruko sama perumahan misalnya 45 M. Terus dari 50 M itu 45 M itu saya dapat pinjaman. Berarti kan saya harus bayar bunga bank dan segala macam untuk tapi ketika saya katakanlah gagal menagih atau ketika saya tidak bisa mengaku itu sebagai pendapatan, artinya apa? Di tahun di laporan keuangan saya, ya kan? Itu jadi pendapatan saya jadi kecil. Ya memang, ya itu kan kiri kanan ya. Kalau pendapatan yang tidak bisa saya tagih, berarti biaya juga tidak bisa saya akui. Nah, otomatis memang secara margin mungkin belum tentu saya rugi. Karena kenapa? Pendapatan yang belum saya akui, biayanya juga belum bisa saya akui. Sehingga sehingga di laporan keuangan saya itu mungkin hanya biaya operasional aja. Nah, cuma kan dampaknya atau implikasinya buat bisnis saya itu bisa jelek. Itu konsep dari accrual basis ya. Ini contohnya di sini, teman-teman. Ini saya bacain ya. Ini contoh sederhana nih. Pada tanggal 3 Januari 2005, toko membeli 100 buah kipas angin senilai 500, ya kan? Dia beli nih tanggal 3 Januari. Artinya dia sudah mengakui itu sebagai penambahan inventory di tanggal 3. Nah, jadi gini. Terus kipas tersebut diterima toko ABC pada tanggal 8 Januari sebanyak 100 unit. Nah, ini yang unik juga nih kalau misalnya dia pakai accrual basis. Jadi gini, ini contohnya. Pada tanggal 3 Januari, toko ABC membeli 100 buah kipas. Ya. Nah, dengan harga 500 nih. Nah, terus pada tanggal 8, kipas itu dia terima. Nah, kalau dia keluar, dikasih dua pilihan. Barangnya dulu diterima, baru boleh kita akui sebagai inventory, atau pada saat kita terima invoice. Jadi tanggal 3 nih, kita pesan barang di toko. Deal, ya kan? Deal. Terus tanggal 3 misalnya tokonya kasih nota, kasih bond. Nah, itu udah bisa kita akui sebagai persediaan. Tapi judulnya persediaan
dalam perjalanan nih. Jadi ceritanya outstanding lah, outstanding. Tapi udah bisa kita akui karena kita udah terima tagihannya. Artinya udah deal, tinggal tunggu barangnya datang doang. Nah, atau nunggu barangnya datang baru kita akui. Jadi kalau kalau nah kalau pengakuan itu untuk pengakuan itu metodenya lebih dari satu metode. Tapi perusahaan hanya boleh mengadop satu metode aja. Jadi kalau nanti misalnya katakanlah diaudit atau diperiksa pajak, ditanya untuk pengakuan biaya perusahaan pakai metode apa? Atau misalnya mana dulu yang diakui ketika terima tagihan atau ketika terima barang atau jasanya. Jadi begitu dipakai salah satu metodenya, berarti dia harus konsisten selama 1 tahun nih. Nah, itu kalau basis ya. Jadi pada tanggal 3 dia udah terima tagihannya. Dia udah bisa akui sebagai penambahan persediaan dia. Meskipun meskipun barangnya belum datang. Karena secara hukum begitu dia sudah terima tagihan, itu udah deal, udah ada kesepakatan. Jadi secara hukum dagang itu udah sah. Lalu misalnya katakanlah di sini, nah kemudian pada tanggal 9 itu jatuh jatuh tempo DP 50%. Nah, begitu tanggal 29 DP dia melakukan pembayaran ya di sini. Terus pada tanggal 20 toko nih jual nih. Toko jual 50 unit secara tunai. Nah, oke itu nggak ada masalah. Nah, terus kemudian pada tanggal 28 toko berhasil menjual 30 unit, ya kan? 30 unit, tapi TOP-nya 1 minggu. TOP-nya 1 minggu. Nah, berarti yang 1 minggu ini masuknya sebagai piutang usaha. Nah, pertanyaannya adalah eh, metode apa yang kita pakai? Apakah pada saat kita kirim invoice, balik lagi sama kayak tadi. Jadi harus pilih salah satu. Kita akui itu sebagai penjualan pada saat kita kirim invoice, invoice diterima oleh mereka, atau pada saat mereka terima barang, atau pada saat mereka terima barang, terus mereka konfirmasi itu barang. Jadi ada 3 option di sini. Itu nanti akan dijalan sama orang pajak. Orang pajak yang bisa akan jalan situ. Jadi misalnya kayak gini, ya. Misalnya katakanlah invoice-nya tanggal 28. Perusahaan pakai metode invoice diterima langsung diakui sebagai pendapatan. Jadi begitu misalnya katakanlah si pembeli terima invoice, udah bisa akui itu sebagai pendapat, maka orang pajak akan nagih. Hey, tolong dong setor PPN badannya. PPN-nya mana nih? Kalau kita punya usaha kan seperti itu ya. Eh, mana nih PPN badannya? Mana PPN-nya gitu. Nah, tapi kita bisa kalau misalnya kita eh, di metodenya kita itu bisa di state-nya di mana? Di PO atau di perjanjian jual beli. Jadi kalau misalnya kita state-nya adalah pada saat barang dikirim, misalnya barang dikirim tanggal 1, ya, tanggal 1 nih, invoice sudah dikirim tanggal 28. Terus ditanya orang pajak, Pak, invoice dikirim tanggal berapa? Tanggal 28. Diterima mereka tanggal berapa? Tanggal 29. Lo kok nggak ada sebagai penjualan? Oh, kita enggak. Kita metode kita adalah pada saat barang dikirim, terbit surat jalan baru kita akui sebagai pendapatan. Atau misalnya katakan lagi nih, invoice terbit tanggal 28, barang dikirim tanggal 28 juga nih. Tapi mereka terima tanggal 29. Terus mereka baru konfirmasi tanggal 1. Jadi kita akui ya, kita belum bisa akui, kita akui nanti pada saat tanggal 1. Nah itu berarti kan, tapi kita hanya boleh pakai satu metode aja. Nggak bisa kita combine-combine. Ya, saya jawab pertanyaan dulu ya. SPT itu lebih baik dibuat SOP apa enggak? SPT itu maksudnya surat pelaporan pajak. Oh, bukan Pak. Eh, eh, SPT, seperti Pak, kayak tadi kan Bapak mau bilang metode. Nanti, oh ini Oh metode iya, berarti kan benar. setiap perusahaan kan beda-beda Pak. Iya, Nah, terus pada saat kita dengan bank atau dengan pajak,
kan mereka pasti tanya, ini dasarnya apa? Nah, itu kita dari tim finance atau accounting harus punya SOP seperti itu sampai tanda tangan direktur atau bagaimana Pak biasanya? Iya, jadi gini, kalau kita audit pajak ya, yang pertama nih orang, kalau kita audit ya, audit dari sisi audit dulu ya. Nah, kalau dari sisi audit kan itu kan dia bicara masalah compliance, ya. Kalau kita misalnya ditanya, oh ini kenapa begini? Oh karena kita prosedur seperti ini. Eh, si orang auditor akan tanya, boleh lihat SOP-nya enggak? Jadi segala sesuatu prosedur itu harus dibakuin, harus dibakukan dulu. Nah, kalau orang pajak, audit pajak, dia enggak. Pertama kali dia pegangan dia adalah buku akuntansi dulu. Pegangan dia adalah SHK dulu. Nah, kalau SHK bilang bahwa untuk pengakuan pendapatan tadi itu konsepnya atau kriterianya seperti apa. Nah, misalnya katakanlah di SHK tadi, SHK 71 misalnya, 72, 72 misalnya disebutkan. Nah, salah satu item yang disebutkan di SHK tadi, misalnya sama dengan metode yang kita terapkan. Itu nggak apa-apa sama orang pajak, karena orang pajak kan dia saklek banget, sakleknya ke SHK. Kalau nggak sesuai SHK, mereka koreksi. Nah, kalau misalnya prosedur kita sesuai dengan SHK, artinya prosedur kita nggak ada masalah. Memang harus dibakuin SOP itu. Makanya tadi, kalau kita udah pakai satu SOP, nggak bisa di-combine-combine gitu. Nah, cara ngakalinnya gimana? Itu kita harus sosialisasi ke tim procurement atau tim marketing. Jadi kalau untuk vendor atau untuk customer, si supply chain sama si marketing ini dia harus sosialisasi. Jadi ketika nanti sebelum muncul PO atau sebelum muncul surat perjanjian, itu sudah di state di situ. Di misalnya katakan di terms payment atau misalnya di terms apa, itu udah ada kesepakatan di situ. Jadi jangan pas barangnya udah dikirim, muncul tagihan, baru nanti ada konflik di situ. Nah, seperti itu. Makanya di tiap-tiap perusahaan gede itu ada training finance untuk non finance division. Itu pasti ada. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan gede itu orang finance itu diwajibin setiap ada perubahan prosedur finance accounting itu harus di training tuh fungsi-fungsi lain yang terhubung dengan SOP tadi. Nah, Pak, kalau sudah di accrue tiba-tiba bilet gironya tidak masuk karena tidak ada dana. Udah di accrue tapi nggak ada dana, berarti sorry, ya itu kita balik lagi jurnalnya. Jurnal accrue-nya kita balik lagi, kita netralin lagi. Kita reclass Oh, lah. Misalnya kita Pak, kalau- ya. mohon maaf Pak, kalau begitu nanti tidak menjadi kecurigaan ya Pak. Kan contoh Pak, umpama kan kita biasanya akhir bulan ini, oh revenue kurang. Kita ada revenue tapi masih bentuknya biliar giro begitu. Nah, Nggak untuk apa-apa. ini kita Kalau adjustment di situ. gini loh, kalau eh, PPN kan memang accrue ya. Benar nggak? Kalau PPN itu kan accrue nih. Accrue, Nah, ya kan? Accrue. Nah, otomatis kan ini kan bilet giro. Di bilet giro itu kan ada jatuh temponya. Benar nggak? Ada jatuh temponya. Ketika pada benar. jatuh tempo, terus misalnya katakanlah kita mau eh, cairin, tapi nggak ada dananya, ini kan kita nggak bisa mastiin kapan dana itu akan terisi. Even dari bank pun juga nggak bisa mastiin kan, kapan itu akan terisi Benar. dananya Tapi kan. dari akuntansi kan udah dicatat, Pak. Nggak apa-apa, kita request lagi. Oh, bisa. Itu nggak ada kecurigaan ya, Pak, nantinya. Kok kok ini sering diganti begini begini nggak ya, Pak? Bukan ada nanti kalau dari auditor bukan ke situ concernnya. Concernnya adalah ke internal control. Oh, Iya kan? Internal control berarti, nah oh, baik baik. ditanya nih, kalian punya guidance-nya nggak untuk katakanlah customer yang bayar pakai bilet giro. Misalnya ada kriteria tertentu perusahaan apa yang boleh bayar pakai bilet giro kah atau apa. Nanti larinya ke situ sebenarnya. Kalau Oh, udah keseringan terjadi ya kan, udah keseringan iya. terjadi kan berarti kan perusahaan-perusahaan yang seperti ini kan punya track recordnya jelek kan. Kenapa kok perusahaan masih izinkan lagi mereka bayar pakai bilet giro? Nanti larinya lebih ke situ nanti ke internal control. Oh, baik baik, Pak. Siap, Pak. Iya. Jadi sebenarnya gini, accounting ini kan sebenarnya cuma summary ya. Jadi kita punya aktivitas bisnis. Nah, aktivitas bisnis kan perlu direkord, perlu direkam. Nah,
akuntansi ini sebenarnya merekam. Fungsi awal adalah merekam dulu. Nah, setelah direkam, baru di mapping per aktivitas bisnis. Di mapping. Oh, ini masuk penjualan, ini masuk misalnya masuk persediaan, ini masuk cost segala macam di mapping. Nah, baru setelah di mapping keluar laporan kan. Nah, laporan itu sebenarnya summary. Nanti baru dari summary itu baru nanti di review. Apa yang di review? Misalnya dari sisi budgetingnya. Untuk cost ini lebih besar nggak dari yang kemarin? Oh, lebih besar. Oke. Kenapa lebih besar? Nah, terus dari sisi penjualan katakanlah dari sisi penjualan kenapa beda dan segala macam. Nah, itu namanya interpretasi. Dari interpretasi itu nanti kan keluar tuh data-data. Data-data itu misalnya bisa kayak data data variance lah, data trend lah atau apalah segala macam. Nah, dari data itulah nanti yang dipakai buat analisis. Analisis dalam arti gini, mana yang harus dilakukan perbaikan, mana yang harus dihapus, mana yang dari sini balik lagi ke planning lagi, ke plan awal. Jadi dia sebenarnya siklusnya muter-muter aja. Cuma kan jadi akuntansi itu sebenarnya buat ngerekord. Nah, cuman kalau akuntan sendiri ya job desk saya bukan cuma akuntansi ya. Setahu saya seperti itu. Karena kalau kita mau ujian CPA aja, itu kita ujiannya ada materinya akuntansi cuma satu. Sisanya ada komunikasi bisnis, ada hukum bisnis, ada ini macam-macam. Jadi yang salah adalah selama ini adalah orang beranggapan bahwa akuntan itu tugasnya cuma bikin laporan keuangan. Tapi kalau kita mau ujian CA aja ada 7 ada 7 nih, 7 bahan. Nah kalau kita mau untuk CPA aja ada 8 bahan. Apa 8 skill. Salah satunya akuntansi, 7-nya bukan. Nah jadi sebenarnya kan cuman data awalnya adalah dari akuntansi. Kenapa? Akuntansi kan fungsinya merekam. Jadi nggak ada yang boleh terlewat. Nah merekam ini itu pun juga nggak asal direkam, tapi direkamnya sesuai dengan standar akuntansi. Kayak sama kita mau foto, ya kan? Misalnya saya mau foto ulang tahun. Nah, saya minta sama tukang fotonya, saya bayar kamu 2 juta, tapi saya minta 20 foto ya, iya. Si tukang foto akan foto 100 kali. Terus dia akan pilih 20 foto terbaik dikasih ke saya. Nah, akuntansi seperti itu, ya kan? Bisa aja dia pada saat bikin jurnal, ya, setelah dicek ada data yang kurang, ada adjustment, ada segala macam. Mungkin dari 5 kali jurnal, 3 jurnal bisa di closing, 2 jurnal mungkin misalnya karena data yang nggak memenuhi segala macam, datanya tidak di jurnal dan segala macam. Jadi gitu. Jadi meskipun dia merekam, ada standarnya apa yang boleh direkam, apa yang boleh direkord. Standar itu adalah fungsinya adalah supaya ya siapapun yang baca itu laporan, interpretasinya nggak berbeda karena standarnya sama dari A sampai Z, mau orang Indonesia, mau orang Malaysia, mau orang India, mau orang Amerika itu kan semua standarnya sama. Jadi siapapun yang baca laporan itu, ya kalau misalnya ngikutin standar, itu interpretasinya akan sama. Nggak ada punya interpretasi yang berbeda-beda itu nggak ada. Dia kan sama karena standar yang dipakai itu sama. Itu kenapa kalau kita udah approval, kita harus memang 99% patokannya ke standar akuntansi supaya interpretasinya sama. Kalau interpretasinya nggak sama, contohnya gini, interpretasinya nggak sama nih, ya. Terus investor saya orang Singapura nih, orang Singapura dia mau invest ke saya. Yang tadinya dia mau invest, begitu akuntan dia baca laporan keuangan saya, dia nggak paham nih. Wah nggak paham, bisa jadi nggak jadi invest. Karena kenapa? Karena dia nggak paham. Tapi kalau misalnya saya benar-benar ngikutin standar akuntansi yang sesuai SAK, investor yang dari Singapura misalnya mau invest ke saya, dia nyuruh akuntan yang baca, dia pasti paham. Paling nggak 80% dia paham karena standarnya standar akuntansi yang dipakai kan global sama gitu. Jadi aku tak sama kayak buku ya, buku aslinya bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya terjemahan ke bahasa Melayu, ya jangan beda isinya gitu loh. Harus sama, mau ada terjemahan dia ke bahasa Arab, ke bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Indonesia, tetap isinya sama. Karena eh, yang diterjemahkan itu adalah benar-benar isi dari buku yang original tadi. Nah sekarang kan standar akuntansi ini kan originalnya kan IFRS. Dari IFRS itu dikonversi ke
SAK, konvergensi ke SAK. Itu kan sebenarnya cuman hanya dari bahasa Inggris, terus ya diterjemahin ke bahasa Indonesia lah. Ya, kalau nanti Singapura pakai, diterjemahin ke bahasa mereka. Orang Melayu pakai, diterjemahin ke bahasa Melayu. Jadi kalau kita nerapkan itu, ya kita mau jualan. Jadi gini, sekarang itu kalau misalnya kita punya usaha UMKM, itu kita mau ekspor. Katakanlah saya jualan minyak kelapa. Usaha saya masih tradisional. Saya jual minyak kelapa tuh saya kemas di botol. Terus saya mau jualan itu langsung. Misalnya saya nggak mau pakai calo, saya nggak mau pakai distributor, saya langsung mau jualan ke Arab Saudi. Saya dapat pengusaha dari Arab Saudi yang mau nampung barang saya. Tapi di sana ada peraturan nih. Kalau terjadi perdagangan antar dua negara, ya kan, eh, ada persyaratannya. Misalnya katakanlah dari satu persyaratan itu melampirkan laporan keuangan. Atau kalau saya mau buka cabang di Arab Saudi atau kerjasama lah, kita joint operation, saya harus melampirkan laporan keuangan saya dulu. Terus laporan keuangan saya itu saya lapirin nih. Nah, ke apa namanya, ke instansi yang berwenang di sana. Tapi karena saya nggak menerapkan standar akuntansi yang sesuai, ya misalnya yang sesuai SAK tadi, ya meskipun saya dari bahasa Indonesia saya ganti ke bahasa Arab, mereka pun pasti nggak akan ngerti. Karena ini interpretasinya berbeda nih. Tapi kalau misalnya saya pakai standar yang sama, mereka pasti nggak ngerti. Itulah bedanya ya. Itu bedanya kenapa rata-rata eksporter atau pengusaha dari Indonesia susah tembus pasar di luar itu karena memang nggak memenuhi regulasi itu. Jadi setiap bisnis itu mau keluar ini sebenarnya setiap usaha kita mau jualan keluar itu kan sebenarnya eh, kita mau jual dimanapun juga. Kalau kita mau dapat izin legal adalah kita harus bisa mensubmit laporan keuangan kita dan laporan kita keuangan kita harus bisa dibaca sama mereka. Baru kita bisa dapat izinnya. Nah, itu yang bikin kenapa bisnis-bisnis di Indonesia itu susah berkembang untuk kalau mau ekspor. Jadi kalau kita mau ekspor, kita harus pakai perusahaan broker lah. Jadi misalnya jadi sehingga orang luar tuh tahu misalnya katakanlah produk yang saya bikin itu bukan produknya saya tapi produknya si broker tadi. Karena saya nggak bisa langsung jual ke sana. Itulah pentingnya ya, pentingnya meski kalau kita mau bikin usaha ya, terus kita mau suatu saat kita mau jual itu ekspor, meskipun itu masih usaha sederhana sekalipun tradisional, tetap kita harus paham laporan keuangan. Kita harus bisa bikin laporan keuangan supaya bisnis kita itu bisa diterima di sana. Secara regulasi kita memenuhi gitu. Oke ya, dari sini kita lanjut ya. Dan ini cerita beneran ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah ke Thailand ya, di Thailand itu eh, sekelas UMKM, ownernya tuh rata-rata pendidikannya S2, S3. Rata-rata di Thailand itu kalau misalnya dia misalnya katakan lagi di Thailand dia punya usaha florist atau misalnya usaha sembako, tapi dia jualan ke Indonesia nih. Dia jual bunga ke Indonesia, dia jual beras ke ini. Ownernya rata-rata mah S2 sampai S3. Dia semua paham mulai dari akuntansi, legal segala macam, mereka paham. Tapi kalau orang Indonesia rata-rata kalau mau ekspor susah kan. Untuk ekspor dia pakai jasa ekspor borongan. Cari ekspor borongan mana yang bisa nampung. Terus untuk laporan keuangan dia nggak bisa, ya kan? Dia pinjam nama akhirnya segala macam itu. Jadi kan usahanya nggak berkembang. Nah, kayak kita masuk ya. Yang kedua itu sederhana, tapi sebenarnya ini kuncinya di sini. Chart of account. Ini memang sederhana sekali. Tapi kalau kita mau desain laporan keuangan, ya chart of account kita itu harus sama persis dengan master plan bisnis kita. Jadi contohnya ya, saya mau bangun rumah, ya kan? Saya bangun rumah. Nah, untuk bangun rumah itu misalnya saya harus beli besi, saya harus beli pasir, saya harus beli batu. Nah, di laporan keuangan saya itu harus kelihatan angkanya.
Kalau nggak kelihatan, berikutnya lagi saya mau bangun rumah lagi. Saya nggak tahu berapa uang yang harus saya keluarkan untuk beli batu, beli pasir, beli semen. Saya nggak tahu berapa margin saya. Karena kalau itu misalnya nggak di breakdown, saya juga nggak tahu berapa tukang untuk eh, nyemen, berapa tukang untuk bikin fondasi, berapa tukang yang saya bayar untuk pasang genteng. Saya nggak tahu kalau itu nggak di breakdown. Kalau misalnya itu di laporan keuangan nggak ada. Nah itulah yang bikin kenapa rata-rata bisnis UMKM itu susah berkembang. Termasuk di grup kita ya, di grup accounting fellowship itu kan saya tahu sebagian besar perusahaan rata-rata masih perusahaan berkembang dan saya lihat stuck semua perusahaannya. Ada satu dua yang maju tapi rata-rata stuck. Karena kenapa stuck? Ya kayak tadi lah. Sebagai owner nih, saya punya project, ada 5 project. Tapi dari 5 project itu hanya 2 project yang clear, saya bisa tahu berapa margin saya. 3 project saya nggak tahu tuh, blank sama sekali. Jadi gimana saya mau ngeluarin uang saya lagi buat investasi? Gimana saya mau ngajak orang buat investasi? Nah, teman-teman tahu nggak kenapa Mekari itu bisnisnya cepat gede? Jurnal ID. Kenapa dia cepat besar bisnisnya? Padahal dia termasuk baru. Karena mereka tuh pinter. Di awal-awal